kita, dan juga beliau termasuk besar pesantren Tafidul Quran Al-Zilin ngaji tahun 2006 sampai tahun 2014. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fillah, yang pertama yang saya hormati Pak Kiai Mukhlisin, ya, kawan Pulau, ya. Kemudian ya, oke. Lalu kepada para alim ulama, para asatidz di pondok pesantren At-Talbin, mudah-mudahan insyaallah biasa di kali ini berkah. Dan para jamaah sekalian, santriwati, santriwan, insya Allah dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya akan langsung, ya, karena banyak yang ingin mau saya sampaikan. Betapa pada malam hari ini yang penuh berkah, alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi, bisa berbagi pengalaman, dan mudah-mudahan insya Allah kita bisa mengambil faidah dari semua apa yang pernah saya lakukan dan saya alami. Jadi cukup menarik, ya, satu kebanggaan bagi saya bisa bersilaturahmi di sini, apalagi bahwa tempat ini pernah dijadikan sebagai kajian, ya, oleh guru kita, ya, kebanggaan kita semuanya itu Gus Bah, yang masya Allah hampir banyak ikhwan-ikhwan yang di kalangan jihadis yang taslim kepada beliau, dan itu diungkapkan sendiri. Dan mudah-mudahan kami bisa silaturahmi lagi Gus Bahar, dan kami akan mengajak para ikhwan-ikhwan yang pernah terlibat terorisme, karena memang beliau diakui betul gitu dan tersentuh, dan banyak yang tobat. Beliau ini seperti Ibnu Abbas zaman ini. Jadi dulu Ibnu Abbas itu dikirim oleh Ali bin Abi Thalib, kemudian disuruh untuk menyadarkan. Alhamdulillah 8.000 dari 12.000 Khawarij, orang-orang Harurah, bisa tobat. Selebihnya 4.000 diperangi sampai habis oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, salah satu perdebatan yang oleh Ibnu Abbas adalah, kalau dikatakan dalam maqalat Islami dan dalam Majmu'ul Fatwa, Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahwa salah satu dari metodologi Khawarij itu adalah bi'anahu yukafiruna bidzanbin wa yattaqina dzanban ma laisa bidzanbin, mengkafirkan karena sebab dosa dan meyakini sebuah dosa yang sebetulnya itu bukan dosa. Apa yang diyakini oleh orang-orang Harurah atau orang-orang Khawarij pada saat itu, bahwa
apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib itu adalah kekafiran, karena dianggap sebagai tahakum di tawakif atau berhukum dengan hukum manusia. Makanya kemudian mereka disebut sebagai berdalilkan selalu mengatakan inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hanya hukum Allah. Nah, karena sebab inilah kemudian Ali bin Abi Thalib dihalalkan darahnya oleh siapa? Oleh anak-anak muda yang dulu pernah membunuh Utsman bin Affan lalu bersembunyi pada pasukan Ali. Lalu kemudian mereka pun juga akhirnya mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Itu anak-anak muda yang baru tumbuh jenggot, ya. Anak-anak muda yang baru masuk Islam, baru bangga, baru hijrah kita, ya. Dan mereka menganggap dan mereka tidak tahu akan jasa besarnya Utsman bin Affan dan juga Ali bin Abi Thalib, ya, terhadap Islam itu sendiri. Dan salah satu perdebatan yang menarik oleh Ibnu Abbas itu adalah tidak selamanya orang yang berhukum dengan hukum manusia itu adalah kekafiran. Lalu dia menyindir sebuah ayat di surat An-Nisa 35 kalau tidak salah, di situ dikatakan wa in kiftum sitaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jikalau kalian khawatir, ya, terjadi perceraian di antara suami istri, maka utuslah dari pihak laki-laki seorang hakam dan juga seorang perempuan, dari pihak perempuan juga seorang hakam. Untuk apa? Untuk memediasi, ya, siapa tahu masih ada celah untuk rujuk kembali. Makanya kalau sidang perceraian Pak Yai itu ada mediasi. Gunanya untuk apa? Siapa tahu ada islah, ada kesempatan untuk berdamai dan rujuk kembali. Dan itu keputusan adalah diberikan kepada masing-masing. Dan itu istilah istihad. Dan itu bukan kekafiran. Lalu setelah mendengar argumentasi daripada Ibnu Abbas ini, 8.000 dari kelompok Khawarij dari 12.000 itu pulang rujuk kepada kebenaran. Inilah yang kemudian saya menggambarkan Gus Baha ini sering mengutip ayat ini ketika dia cerita bagaimana Ibnu Abbas menyadarkan kelompok Khawarij. Dan alhamdulillah, ya. Dan inilah yang kemudian salah satu kenapa kelompok Khawarij ini dihukumi sampai mereka terjatuh kepada paham yang kemudian mudah mengkafirkan kaum muslimin, ya. Karena memang mereka bodoh di dalam masalah syariat. Maka kemudian ya'ti fi zamanin, ya, hudatsul asnan wa tufaqah, akan datang di suatu zaman anak-anak muda yang bodoh, ya, anak-anak muda yang bodoh yang kemudian mereka kurang pengalaman, ya, kurang ngopinya kurang jauh, kurang pahit, mungkin ada kemudian bola atau seperti dulu. Nah, inilah kemudian gampang menyimpulkan, menganggap bahwa sebuah dosa yang sebetulnya itu bukan dosa. Nah, akhirnya itulah yang kami alami pada waktu itu. Cuma saya mau cerita, ya, kenapa 3.500 teroris yang ditangkap oleh Densus 88 sejak tahun 2000 sampai 2021, ya, sudah 21 tahun sampai sekarang, itu kebanyakan kelompok yang memang mereka jargonnya mengajak kembali kepada Al-Quran dan Al-Hikmah. Kebanyakan mereka adalah kelompok yang tidak bermadzhab, bahkan anti terhadap mazhab. Ya. Apa kita nggak boleh, Ustaz, kembali kepada Al-Quran? Siapa bilang nggak boleh? Wajib kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, karena salah satu nasihat daripada Rasulullah SAW dikatakan ma taraktu fikum amrayni ma samataksum bihima dan tadilu abadan kitab Allah wa sunnah. Tidaklah aku tinggalkan kepada kalian yang mana kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya, yaitu berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Masalahnya adalah, problemnya adalah siapa yang bisa, ya, memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu. Apakah kemudian orang-orang yang awam, yang baru hijrah, yang baru senang kepada Islam itu bisa mengamalkan, membaca teks-teks keagamaan Al-Quran dan As-Sunnah ini tanpa bimbingan guru atau tanpa bimbingan ustaz? Padahal sangat berbahaya sekali orang yang kembali kepada Al-Quran As-Sunnah sementara
jadi sering diungkap oleh Gus Baha. Ya. Dia berfatwa berani ya mengatakan ini boleh, ini tidak boleh dalam banyak masalah-masalah yang disebutkan, diantaranya masalah-masalah ijtihad. Sementara dia tidak mengetahui mana yang namanya nasah wal mansukh, tidak mengetahui mana am, mana khas, mana mujmal, mana mutlak, mana muqayyad dan lain sebagainya. Tidak pernah belajar tentang ulumul Quran, ulumul hadis, tidak pernah tahu yang namanya dirayat dan riwayat. Lalu kemudian dia sok tahu berfatwa terhadap persoalan-persoalan agama. Makanya betul apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Haytham yang mengatakan al-haditsu mudhallatun illa lil fuqaha. Hadis itu bisa menyesatkan kecuali bagi ahli fikih. Anda jangan coba-coba berfatwa sementara Anda tidak mengetahui tentang ilmu-ilmu alat yang untuk membantu kita memahami Quran dan Al-Quran. Seorang tabi'in Abdullah bin Wahab pernah mengatakan laula Maliku wa Lais la halaktu. Kalau bukan karena Imam Malik dan Imam Abu Lais, sungguh aku telah celaka. Kenapa? Kuntu adunnu ma ja'a Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'malu. Karena aku mengira setiap apa yang datang dari Nabi Muhammad itu bisa diamalkan begitu saja. Kita tidak bisa serta-merta mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah tanpa bimbingan guru, tanpa guru yang bijak, yang mengetahui tentang bagaimana nasah, mansukh, mana amanah khas. Sebagaimana contoh ini saya ambil dari kutipan dari Gus Baha, ketika Imam Ahmad ditanya oleh Imam Syafi'i, dan ini ada dalam manaqib Imam Syafi'i yang ditulis oleh ulama Mesir. Dia mengatakan ma'alayukum mantan usolah muta'amidan. Apa pendapatmu orang yang meninggalkan sholat secara sengaja? Fil athar atau fil zahir nas mantan usolah muta'amidan fahuwa kafir. Ya, di dalam athar, dalam zahir nas itu, barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja maka dia jatuh pada kafir. Lalu ditanya oleh Imam Syafi'i, bagaimana taubatnya? Lalu kata Imam Ahmad, taubatnya ya dia sholat. Lalu kata Imam Syafi'i, bagaimana orang kafir sholat? Kan udah jatuh kafir ya, bagaimana orang kafir sholat? Makanya kemudian dijelaskan oleh Imam Syafi'i bahwa orang yang meninggalkan sholat itu ada dua keadaan. Pertama, orang yang secara jujur menolak tentang syariat sholat, padahal kita tahu bahwa sholat itu adalah perkara yang sifatnya itu maklum minadin darurah, ya, perkara yang dikenal, ya, orang fasik sekalipun dia nggak pernah sholat tahu bahwa sholat itu adalah kewajiban. Nah, maka orang yang juhud menolak daripada syariat sholat ini maka dihukumi kafir. Adapun orang yang lupa, adapun orang yang ketiduran, ada orang-orang yang suka mengakhirkan waktu sholat, menggampang-gampangkan sholat, maka dia tidak jatuh kepada kekafiran. Dan kata Gus Baha, yang ini yang sangat saya terkesan sekali kepada beliau, beliau mengatakan hampir saja Imam Ahmad jatuh kepada paham harurah karena menganggap bahwa dosa besar itu adalah kekafiran. Wah, ini penjelasan beliau sangat luar biasa, ya. Artinya memang kita ini dalam beragama tetap butuh yang namanya syarah dan taqiq ulama. Nah, kebanyakan kubu sana, ya, kubu sana ini kebanyakan mengajak, ya, mengatakan begini, kita ini adalah agama dalil, ya, kita bukan agamanya para rohiyunya ulama, ya, bukan agama nenek moyang, bukan agama yang dongeng dan sebagainya, ya, jadi kita agama dalil. Ini ajakan yang kelihatannya keren tapi sebetulnya menyesatkan dan berbahaya. Dalilnya mana? Sekarang dalilnya mana? Semua nggak bisa membedakan antara ibadah makhluk dan ghairul makhluk. Semua dikaitkan dengan dalilnya mana? Dikaitkan dengan dalilnya mana? Dalilnya mana? Atas nama sunnah termasuk katanya ilmu channel. Para mahasiswa atau yang di instansi justru punya kecerdasan intelektual yang luar biasa. Proses kembali back to the right track, on the right track. Jauh di Al-Quran mengatakan famalam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Orang kafir ini tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, kami sudah kafir. Dia luar biasa, sangat menginspirasi sekali.